Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in, amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudaraku rahimakumullah, dimanapun panjenengan berada, senantiasa kita panjatkan syukur kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita senantiasa dianugerahi rahmat, taufik dan hidayah sampai pada akhir tahun 1446. Ini saya sampaikan pesan yang akan kita dengar nanti persis satu hari sebelum akhir tahun 1446, dengan tujuan kita benar-benar bisa mempersiapkan diri untuk mengakhiri akhir tahun 1446 dan sekaligus menyambut atau menyongsong awal tahun 1447 Hijriah. Saudara-saudaraku rahimakumullah, dari kandungan pesan yang ada di akhir tahun yang akan kita baca satu hari lagi besok sore, tentu segala apa yang sudah kita lewati, masa satu tahun, sekian banyak kekurangan, kekhilafan kita kepada Allah, kepada sesama manusia, kepada sesama umat Islam, tentu kita memohon ampun kepada Allah. Bagaimanapun kita harus sadar, harus jujur, sekian banyak yang sudah kita lalui dalam bentuk yang sekian banyak kekhilafan dan kemaksiatan yang sudah kita lakukan, dan tentu harapan semoga benar-benar diampuni oleh Allah SWT. Dan sekaligus kita menyambut awal tahun. Dari kandungan yang ada dari doa yang akan kita baca itu sangat kental sekali, sangat ketara sekali bahwa dalam kehidupan ini ternyata kita harus memprogram, kita harus merencanakan, memplanning, mempersiapkan diri. Entah itu dengan upaya, dengan doa, dengan sekian banyak rencana yang tentu untuk mendukung, untuk mensukseskan bagaimana agar supaya tahun depan ini kita lebih baik. Taruhlah beberapa bait dalam kandungan doa awal tahun. Kita sudah pesan kepada Allah, kita sudah mohon kepada Allah agar supaya satu tahun yang akan datang kita benar-benar dijaga dari musuh-musuh kita, yaitu setan, nafsu amarah, benar-benar dijauhkan dari musuh-musuh ini. Karena bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dengan satu kodrati, sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah kalau kita punya musuh, yaitu setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Dan termasuk juga nafsu ammaratun bisu, nafsu yang senantiasa mengajak kepada kejelekan, kepada kemungkaran. Saudara-saudara rahimakumullah, ini mencerminkan betapa pentingnya kita memprogram, betapa pentingnya kita memplanning, merencanakan, betapa pentingnya kita mempersiapkan diri. Bahkan di satu ayat lain yang mungkin senada dengan persiapan adalah wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khairi turhibuna bi adullah wa aduwakum. Persiapkanlah dirimu, baik itu dari kekuatan, dari segala sesuatu yang kamu punya, dalam rangka untuk menghadapi musuh. Maka mempersiapkan diri sangat dianjurkan. Bahkan dalam awal tahun sebelum ini kita jalani. Saudara-saudaraku rahimakumullah, tentu kita masih ingat dan masih segar dalam ingatan bahwa tahun-tahun kemarin apa yang sudah kita lakukan, sekian banyak kekurangan. Tentu dengan ingatan sekian banyak kekurangan ini jangan sampai terulang lagi. Bagaimana upaya kita? Bagaimana kita berdoa memohon kepada Allah sekian banyak yang sudah kita lakukan dalam bentuk kekurangan-kekurangan itu
tentu kita berharap agar tidak terulang, maka kita mohon kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah aku dari godaan setan, jauhkanlah aku dari nafsu ammarah yang senantiasa mengajak kepada kejelekan. Ini mempersiapkan diri 1 tahun penuh dalam bentuk doa, sekaligus dalam bentuk amalan. Ya Allah, berilah kami pertolongan agar supaya kami mampu menjalankan amal-amal, kegiatan-kegiatan yang akan mendekatkan kami kepada Engkau, wahai ya Allah. Nah, ini kita yang paling penting kita ambil pelajaran, yang kita ambil satu pesan penting adalah ini sudah kita rencanakan di awal tahun. Ini artinya bahwa kita sudah memprogram. Ini adalah satu modal yang sangat besar. Jadi bagaimanapun seseorang dalam rangka untuk mensukseskan anggarannya, programnya, itu perlu dengan apa yang namanya persiapan, baik finansialnya, fisiknya, rohaninya, termasuk juga doa. Ini sangat mempengaruhi tentang hasil, tentang apa yang akan kita dapatkan dalam perjalanannya nanti di akhir tahun yang akan datang. Sangat berpengaruh. Karena itu kalau kita kembangkan dalam segala hal, bahwasanya yang namanya persiapan itu sangat berdampak, sangat berakibat, sangat mempengaruhi. Satu misal bagi seseorang yang akan menjalankan sholat, terus dia menjalankan persiapan sebelum sholat, misalnya dengan bersuci, dengan berhias, dengan memakai wangi-wangian, dengan mengawali waktu, bahkan sebelum waktu masuk, tentu ini nilainya sangat jauh dengan mereka yang tidak ada persiapan. Di hadis dikatakan bahwa barang siapa yang sholat jamaah datangnya sebelum masuk waktu atau sebelum azan, maka besok dia akan dianugerahi wajah yang bersinar bagaikan matahari. Wajah yang bersinar bagaikan matahari satu peringkat tertinggi. Dan selanjutnya andaikan datangnya sudah adzan atau mungkin sebelum qomat atau sudah jamaah, akan menurun seperti semburan, seperti bintang, dan seterusnya. Ini cermin bahwa sedemikian pentingnya yang namanya persiapan. Bahkan kita kenal dengan para aulia ilah itu sedemikian mengagungkan masalah ini. Kita sering kenal dengan sering kita sampaikan bahwa namanya Sufyan Tsauri, gurunya Imam Syafi'i, itu mendapat derajat di sisi Allah menjadi kasih Allah diantara karena di saat setiap menjelang sholat selalu mempersiapkan diri bagaimana agar supaya nanti ya benar-benar orang Jawa mengatakan nisto akan dawi Allah, benar-benar menghormati, menghargai perintah Allah dalam bentuk diperintah untuk sholat. Itu sudah sedemikian mempersiapkan diri. Maka dari itu termasuk juga dalam momen ini adalah awal tahun. Marilah kita persiapkan diri kita, mental kita, finansial kita, segala sesuatu yang terkait dengan apa yang akan kita lakukan untuk tahun depan, untuk bulan depan, untuk minggu depan, bahkan untuk besok. Karena dengan persiapan inilah kita punya modal besar, modal pokok, kita punya semangat. Ini cermin bahwa kita benar-benar mengharapkan kesuksesan, sukses tentang program kita menyambut, kita menyongsong kesuksesan apa yang sudah kita anggarkan, apa yang sudah kita rencanakan. Dan tentu Allah tidak akan menyia-nyiakan ini. Innallaha la yudhi'u ajral muhsin. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha orang-orang yang berbuat baik. Itu dalam bentuk sudah mempersiapkan diri, tentu Allah akan menyambut dengan keberhasilan. Oleh karena itu, marilah saudara-saudaraku, dari saat ini kita benar mempersiapkan diri untuk besok. Besok sudah akhir tahun. Bagaimana kita mengakhiri di akhir tahun itu dengan sekian banyak kita memohon kepada Allah agar supaya diampuni segala apa yang sudah kita lewati dalam bentuk kekhilafan, dalam bentuk kemungkaran, kemaksiatan sudah kita lakukan.
Selanjutnya kita juga sekaligus menyongsong menyambut tahun depan dengan sekian banyak persiapan, doa, kemauan yang kuat, semangat yang kuat, sekaligus kita dengan segala cara agar supaya bagaimana tahun depan kita semakin baik, lebih baik. Dan tentu doa yang kita panjatkan, ya muhawwilal ahwal, hanya Allah lah yang akan mampu merubah keadaan, mampu merubah situasi, merubah dengan perubahan yang lebih baik. Ya muhawwilal ahwal, hawil hali ila ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Itu yang akan kita andalkan di sisi Allah. Benar-benar kita mengharap dikabulkannya doa ini di sisi Allah. Akhirnya tahun depan kita benar-benar terlindungi dari godaan setan, termasuk dengan nafsu ammarah, sekaligus kita bisa mendekatkan diri kepada Allah berkat pertolongannya, dan itu yang sangat kita harapkan. Semoga ini benar-benar dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Demikian saudara-saudaraku untuk tahun depan, semoga kita semakin lebih baik. Amin amin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.